Hai semua, balik lagi di Sisi Dunia. Kali ini saya akan menceritakan kisah Jalangkung. Permainan pemanggil arwah yang dilakukan di tempat angker pada malam hari dengan ritual khusus. Sebenarnya gimana sih Jalangkung itu? Pasti emang Lovers juga penasaran. Jadi emang Lovers, permainan tradisional Jalangkung gak cuma ada di Indonesia saja, tapi juga ada di luar negeri. Dan kalau di luar negeri namanya itu Charlie Charlie. Keren ya kalau namanya di luar negeri, kayak penyanyi band, vokalis band, Abang Charlie, ya kan? Jalangkung pada umumnya dibuat dari sebuah gayung air yang terbuat dari tempurung kelapa dan didandani pakaian yang bergagang batang kayu. Sedangkan Charlie Charlie terbuat dari 2 batang pensil kayu yang ditumpuk saling menyilang. Gampang ya kalau yang di luar negeri ya, pakai pensil udah gitu doang. Jalangkung sendiri memiliki mantra yang berbunyi, Jalangkung, Jalangkung, datanglah ke pesta, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Namun ada mantra lain untuk memanggil Jalangkung dalam bahasa Jawa yang berbunyi, kayak mau Lovers kalau ada salah-salah sedikit nanti mau Lovers koreksi sendiri ya. Hong Hyang Ilaheng Hen Jagat Alusan Roh Gentayangan Onoe Jalangkung Daelengsat Siro wujude ning kene ono bolone angslupo yen siro teko gaib wene hono tondo ing golek burba hayo enggalo teko pang rupun dango hayo indang angslupo golek wujud. Mantra ini memiliki aura yang lebih gelap dan lebih mistis dan lebih susah diucapkan. Permainan Jalangkung ini umum dilakukan di tempat angker di atas jam 10 malam. Ada hal lain yang perlu dipersiapkan selain boneka batok kelapa untuk memanggil para arwah, yaitu dengan tanah kuburan sebagai media pembangkit roh. Lalu mempersiapkan jajanan pasar, gorengan sebanyak 7 rupa, kembang 7 rupa, kopi pahit dan manis, teh pahit dan manis, dan air putih masing-masing 2 gelas. Kemudian siapkan pena atau pensil yang diikatkan di tangan boneka dan kertas untuk menulis jawaban saat roh sudah masuk. Susah juga ya, maksudnya gorengan 7 macam itu apa aja ya? Cireng, tahu isi, pisang goreng, tempe, bakwan. Aku kirain apa gitu. Terus kalau misalnya mungkin kita tambahin yang lain, kita bisa jadi nggak usah memanggil Jalangkung, tapi kita piknik aja, ya kan? Daripada manggil terus pulang tak diantar. Tapi kalau dia nggak mau pulang gimana? Oke, for your information emang Lovers, bukan berarti persyaratannya nyeleneh, jadi nggak berbahaya ya. Lebih baik permainan ini jangan dilakukan sembarangan karena kita harus memenuhi permintaan Jalangkung itu, seperti mengantarkannya pulang kembali ke suatu tempat lain. Kalau misalnya kita nggak memenuhi persyaratannya, maka Jalangkung ini akan marah dan membuat masalah, ya mungkin masalah baru atau masalah yang sudah ada malah tambah ribet buat para pemanggilnya. Nah, ini ada cerita dari beberapa orang yang pernah memanggil Jalangkung. Penasaran? Kita lanjut. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kata-kata yang lekat dan masih digunakan anak sekolah dasar negeri 02 Jakarta Timur yang membuat 25 muridnya mengalami kerasukan massal setelah bermain Jalangkung. Aduh, emang gak ada mainan lain ya? Kalau dulu ya, bunda itu paling suka main lompat tali. Itu mainan yang menguras energi tapi positif sambil olahraga, ya kan? Pada waktu itu ada salah satu orang tua murid yang ingin menjemput anaknya di sekolah. Dan ibu ini benar-benar kaget sama tingkah murid-murid di sekolah hari itu. Ada yang berlari, menangis, meraung-meraung, berteriak sampai guling-guling di tangga loh emang Lovers. Kata orang tua
tua murid ini. Saya datang ke sekolah untuk jemput anak saya. Kok rame banget ya di sekolahnya? Dikira lagi ada acara apa? Ternyata pada kesurupan. Ada yang lari-larian sama ada yang nangis-nangis. Kaget juga saya. Ya pasti kaget lah. Kronologinya tuh kayak gini. Jadi pas waktu istirahat jam 10, sebagian murid laki-laki dari 37 murid kelas 6 ini main jalangkung pakai kertas sama pulpen pas di kelas. Satu kelas ada 37 orang dan yang kerasukan ada 25 orang murid. Terus pas mereka manggil dan main sama arwahnya, anak-anak itu tidak menyelesaikan permainannya ataupun ngebalikin arwahnya lagi ke alamnya. Atau mungkin pada saat permainan itu mereka tidak menyiapkan syarat-syarat untuk arwahnya itu balik ke tempatnya, ya kan? Atau bisa jadi juga mereka nggak ngerti gimana caranya membalikkan arwahnya itu. Gak lama kemudian ada salah satu murid bertingkah aneh dan menyebar ke murid lain. Kayak COVID ya. Kesurupan ini berlangsung sampai sekitar 40 menit. Oh my god, MOV lovers, ini sih 40 menit. Oh, makanya kalau main itu dipelajari dulu yang bener, atau nggak usah main sama sekali. Masih banyak permainan lain yang lebih positif, ya nggak sih? Takut nggak sih kalau misalnya kalian bisa manggil terus kalian nggak bisa balikin terus ngikut, jadi semuanya kacau dari 1 sampai ke 25 orang. Takutnya kalau misalnya lagi di lantai 2 atau apa, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan logika, loncat atau apa, itu kan bahaya sekali kan. Jadi ketika saat itu ada yang tahu kalau misalnya ini tuh kesurupan, guru-guru pada langsung deh tuh menghubungi ahli agama setempat buat datang ke sekolah untuk nyembuhin yang pada kerasukan. Selang beberapa menit ahli agamanya datang dan satu-satu muridnya dibacain doa. Gak lama dari dibacain doa, murid yang tingkahnya aneh mulai tenang dan mulai kembali normal. Nah, waktu kejadian udah mulai mereda, pihak sekolah mulai khawatir kalau misalnya ada murid lain yang bakal kesurupan lagi. Jadi murid-murid SDN 02 dipulangin deh dari sekolah daripada nambah lagi yang kena, urusannya kacau lagi. Jadi nih MOP lovers, jangan coba-coba, makanya jangan main mainan yang gak normal. Mainan yang normal masih banyak permainan lainnya, ya kan? Oke MOP lovers, kisah selanjutnya adalah berawal dari seorang wanita bernama Dia. Dia tinggal di asrama dan membagikan ceritanya saat dibangunkan oleh hantu tentara Belanda. Sama hantu normal yang ada di Indonesia aja takut, gimana hantu Belanda ya? MOP lovers pasti penasaran kan sama cerita Dia ini. Kok bisa sih dibangunin sama tentara Belanda? Penasaran? Ya udah, ikan cucut kakinya kebas. Cus, kita bahas. Oke, jadi awal perkenalan Dia sama makhluk gaib ini berawal dari Dia yang main jalangkung sama teman-teman sekamarnya di asrama. Daripada main jalangkung di asrama ya, mendingan beres-beres. Sekedar informasi, kamar asrama Dia ini ada di satu ruangan besar yang terdiri dari beberapa bilik. Dan biliknya ini cuma ditutup sama tirai. Sekaligus ada suster yang jaga di setiap sudutnya. Karena kipas angin aja tirainya goyang-goyang gitu kan. Kipas angin atau AC mungkin, apalagi ditambah main jelangkung, makin horor. Entah apa yang dia pikirkan waktu itu. Kok bisa ya kepikiran main permainan horor pas jam kosong di asrama? Walaupun gak tahu alur mainannya secara jelas, tapi dia langsung aja gaskan, main aja. Padahal ritualnya juga asal-asalan. Gak lama kemudian ada sosok hantu yang masuk ke boneka itu. Soalnya bonekanya tiba-tiba mendadak berat. Ini tiba-tiba mendadak berat. Apa mungkin sugesti atau mungkin bonekanya emang udah berat dari awal? Positive thinking dulu. Lanjut. Sebenarnya dia sama teman-temannya takut banget sama permainan itu. Tapi karena udah terlanjur, jadi lanjut aja deh. Sampai akhirnya dia memberanikan diri buat nanya identitas hantu tersebut. Lalu hantu tersebut mulai menjawab semua pertanyaan dia dan teman-temannya dengan menggerakkan pensil yang sengaja diikat di bawah boneka jalangkung tersebut. Singkat cerita, hantu yang masuk ke dalam boneka itu adalah tentara Belanda yang udah puluhan tahun tinggal di asrama Dia.
kan, langsung deh didatengin bule. Tahu gitu kan gak usah. Makin tahu makin serem. Dia udah tinggal lama loh di situ. Jadi dari awal kalian belum main, dia itu udah ada. Nah, setelah tahu siapa identitas hantu tersebut, dia sama teman-temannya mulai gak asing lagi sama tentara itu. Karena tentara ini cerita kalau asrama dia ini adalah salah satu bangunan tua yang terletak di pusat kota Jakarta dan merupakan saksi bisu sejarah kolonial. Yang bikin kagetnya lagi nih, pas tahu kalau tentara Belanda ini tinggalnya di kamar dia yang letaknya di sudut ruangan kamar. Tuh kan, makin takut kan? Sampai selesai permainan, dia nggak berani masuk ke kamarnya sendiri. Dan selama 3 hari berturut-turut, dia tinggal di kamar sahabatnya karena ketakutan buat tidur di kamarnya sendiri. Sebenarnya kalau tinggal di kamar temen itu, tempatnya terbatas karena setiap kamar cuma punya 1 kasur, 1 lemari, dan 1 paket kursi sama meja buat belajar. Gak cuma itu, dia juga harus kucing-kucingan sama suster pengawas yang menjaga asrama. Karena bisa kapanpun suster penjaga masuk mergokin dia yang tidur di kamar temennya. Nah makanya ya kan Neng, jangan bikin ketakutan sendiri. Neng juga sih yang bikin. Udah tahu permainan itu horor, Neng udah tahu dia lokasinya di mana, Neng takut. Gimana dong? Di hari keempat, akhirnya dia menyerah dan kembali tidur di kamarnya. Tetapi sebelum kembali tidur ke kamar, dia membeli bunga sebagai hadiah untuk tentara itu supaya dia nggak usil dalam bentuk apapun dan gangguin dia lagi selama dia ada di kamar itu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah dia kembali ke kamar itu, belum pernah ada gangguan. Pernah suatu hari dia telat mandi pagi sebelum ke sekolah. Dia kehabisan air serta waktu untuk membersihkan diri karena kesiangan. Udah kehabisan air, waktu buat mandi juga terbatas. Sial banget sih hari ini aku, kata dia. Dia yang cukup kesal waktu itu berkeluh kesah dengan dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya dia memberanikan diri buat minta tolong ke tentara itu. Jadi mungkin kayak gini kali ya, setengah bercanda dia ngomong kayak gini. Tolong dong bangunin, kamu kan di kamar bareng sama aku, bangunin aku dong tiap pagi supaya aku nggak telat dan kehabisan air. Gitu kali ya. Dia pikir setelah memohon dibangunin pagi-pagi itu nggak bener-bener terjadi. Soalnya dia tanya nggak serius-serius amat. Mungkin kayak orang lagi, sebel, kamu sih di sini bukannya bangunin aku, bangunin dong jadi aku nggak ini kali ya kan. Terus dia mikir ya udah selewat aja ngomong. Makanya kata orang, kalau ngomong dipikir dulu. Besok paginya dia mengalami hal-hal yang di luar nalar yang gak pernah dialamin dia sebelumnya. Pergelangan kaki dia kayak ada yang genggam dan rasanya dingin banget. Pada saat itu dia langsung terbangun seketika karena kaget dan langsung lihat jam yang saat itu menunjukkan jam 4 pagi. Nah ini ya, bisa buat solusi kalian MOP lovers ya, yang suka kesiangan kalau sekolah nih. Ada alarm, kalau nggak ada alarm bisa ada handphone. Tapi kalau ini solusi terbaru, dibangunin sama hantu. Nah dari situlah pertemanan dia dan hantu tentara ini berlanjut. Hampir setiap hari dia dibangunkan oleh hantu tentara itu supaya nggak ngantri kalau mandi pagi. Ngerti sih, soalnya bunda dulu pernah tinggal di asrama. Kalau mandi bangun pagi itu ada jamnya, terus udah kayak gitu emang harus ngantri. Waktu bergulir sangat cepat sampai akhirnya dia menyelesaikan studi di sekolah berasrama itu. Dia sangat berterima kasih sekali pada hantu tentara yang tinggal di kamarnya. Karena jasanya membangunkan dia setiap pagi, jadi tidak mengantri saat mandi dan berangkat sekolah. Setelah itu dia memberikan aneka bunga kepada hantu itu sebagai jasa terima kasih. MOP lovers ini ada-ada aja ya, tapi yang pasti intinya mau gimana pun kita nggak usah musik yang ada di dunia lain deh. Jangan ganggu-ganggu, diemin aja dan kita masih ada dunia masing-masing. Ya ini kebetulan kisah dia mendapatkan teman hantu yang baik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian manggil terus ternyata itu bukan bisa jadi teman tapi malah jadi petaka, kan
repot juga. Oke, MOP lovers, pokoknya ingat ini tidak dianjurkan, ya kan? Segala sesuatu yang berbau mistik lebih baik sudah lupakan saja, tidak usah didengarkan saja ceritanya, dan sudah main yang lain. Masih banyak mainan lain, permainan lain, main monopoli bisa, ya kan? Main yang lain bisa, main bulu tangkis bisa, ya kan? Yang positif. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya berasal dari 3 anak kecil yang bernama Adi, Oni, dan Joko. Bunda kirain namanya belakangnya akan A, I, U, E, O gitu. Adi, Oni, E gitu. Ternyata Joko. Nah, mereka bertiga ini awalnya iseng main jalangkung di belakang sekolah. Aduh, ini dari tadi ya ceritanya banyak anak-anak sekolah. Ke sekolah itu tuh belajar, kok main jalangkung. Jadi awalnya mereka bertiga ini mengucapkan mantra-mantra yang cukup dikenal untuk memanggil makhluk halus yang ada di sekitar mereka. Tapi gak ada respon apapun pada saat itu. Jadi mereka terus mengulang mantranya. Gak lama kemudian Adi udah punya perasaan gak enak, ketakutan dan rasa ingin pulang. Tapi Joko sama Oni memaksa Adi untuk tinggal sebentar lagi. Siapa tahu jalangkung yang mereka panggil ini merespon mereka. Sayangnya Adi gak peduli sama omongan Oni dan Joko. Sampai akhirnya Adi bergegas pulang dan meninggalkan teman-temannya itu. Bagus, Adi ninggalin teman-temannya. Lagian dari awal mestinya gak usah ikut. Jangan setengah lu tinggalin. Udah dari awal gak usah, ya gak sih? Gak lama kemudian Oni dan Joko juga pulang ke rumah karena lelah. Tidak ada satupun arwah yang masuk ke dalam boneka itu. Akhirnya boneka itu ditaruh di kebun sekolah karena merasa gak ada yang aneh. Nah, malamnya ini salah satu part terseru nih MOP lovers. Jadi si Joko yang lagi tidur di kamarnya ini, tiba-tiba jendela kamarnya kayak diketok tok 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 tok. Pas kebangun gara-gara ada bunyi ketokan itu, Joko langsung nyari sumbernya dong. Kayak mungkin dia tidur bangun berisik mana sih gitu. Siapa sih malam-malam gini ketok-ketok jendela? Nggak tahu ya, orang lagi ngantuk apa? Kata Joko. Pas Joko ngelihat keluar jendela, Joko ngelihat jalangkung yang ia taruh di kebun itu melayang-layang di jendela kamarnya. Alhasil Joko pun langsung tak sadarkan diri pada saat itu. Nah lo kan sampai pingsan kan pas tadi manggil-manggil terus udah disamperin pingsan. Besoknya mereka bertiga ini ketemuan di sekolah dan saling tukar cerita satu sama lain. Kalau semalam mereka semua didatangi jalangkung. Sore harinya mereka ke kebun mencari boneka itu. Pas dicari kemana-mana bonekanya gak ditemuin. Beberapa saat kemudian tiba-tiba boneka itu muncul dan melayang-layang di dekat pohon. Mereka bertiga sangat ketakutan dan terus mengucapkan mantra yang sama agar makhluk halus itu bisa keluar dari boneka itu. Dan beberapa menit kemudian boneka itu pun berhenti dan terjatuh di dekat mereka. Gak pakai lama mereka bertiga langsung membakar boneka jalangkung itu. Dan setelah membakar boneka jalangkung itu, Joko, Adi dan Oni bergegas pulang. Malamnya Joko yang sedang tidur merasakan adanya kegaduhan di bawah ranjangnya. Serem ya? Awalnya Joko gak peduli sama sesuatu yang ada di bawah ranjangnya itu. Tapi lama kelamaan suara di bawah ranjangnya ini makin berisik. Akhirnya Joko memutuskan untuk mengecek apa yang ada di bawah ranjangnya itu. Takut ya? Pas Joko ngelihat ke bawah ranjangnya, ternyata ada boneka jalangkung setengah hangus keluar dan menyerang Joko. Oh my god, itu sih menyeramkan sekali ya. Gimana kalau misalnya MOP lovers tiba-tiba ngeliat ke bawah, cetuk. Apakah Joko akan pingsan lagi? Tidak tahu. Nah itu dia beberapa kisah yang pernah bermain jalangkung. Sekali lagi dikasih tahu, jangan sekali-kali mencoba permainan ini ya MOP lovers. Karena kita nggak tahu apa efeknya setelah bermain jalangkung ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau kalian ada ide kisah apa selanjutnya yang mau kita bahas, cus langsung komen ya atau DM di IG. Dan kalau misalnya kalian bingung IG-nya di mana nih IG-nya ya, langsung DM di sini dan kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu cerita yang kalian ceritakan bisa kita ceritakan lagi di sini dan cerita yang dipilih bisa mendapatkan Rp500.000 atau mungkin kalian bisa datang ke sini barengan cerita bareng sama kita ya kan. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, comment, and share hanya di Sisi Dunia.